Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Stumorang. Dalam motivasi iman hari ini, saya akan memberikan judul motivasi bagi kita hari ini, mengubah pergumulan jadi berkat. Kita akan membaca Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyerahkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti punya pergumulan dalam hidup. Entah itu menurut kita pergumulan kita berat, entah itu sedang-sedang saja, atau entah itu pergumulan kecil. Tetapi yang jelas adalah masing-masing kita memiliki pergumulan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, Yakub ketika dia meninggalkan mertuanya Laban dan dia mau pulang ke kampung, atau katakanlah dia mau pulang ke kampung kelahirannya, kampung halamannya, dan dia akan bertemu di sana dengan kakaknya Esau, dia memiliki pergumulan dalam dirinya. Sepanjang perjalanan dia sudah lalui begitu banyak pergumulan. Bahkan itu ketika dia dikejar oleh Laban mertuanya, dan firman Allah mencatat ini adalah pergumulan ketika dia sudah hampir mendekati tempat kelahirannya, tanah Kanaan. Ketika dia hendak tiba di tempat tujuannya, dia berpikir, dan pikiran yang dia miliki itu membuat dia menjadi takut, mulai takut. Dia mengingat semua peristiwa yang terjadi, di mana waktu itu ketika dia meninggalkan tempat kelahirannya untuk pergi ke rumah pamannya Laban, itu berawal dari di mana dia mencuri berkat yang seharusnya diberikan bapaknya kepada kakaknya Esau dengan cara membohongi bapaknya. Kalau kita kembali kepada peristiwa itu, di mana Esau pada waktu itu diperintahkan bapaknya gini, "Sana berburu, ambillah hasil buruanmu itu nanti, olah, bawa untuk kumakan supaya aku memberkati kamu, sebab aku sudah tua." Tapi ketika ibunya mendengar, kakakmu sudah mau diberkati bapakmu, mumpung kakakmu lagi pergi, nah tangkap aja domba kita itu, nanti bulunya pakai untuk jadi bajumu atau pakaianmu, supaya kamu seperti kakakmu Esau, karena Esau itu berbulu. Supaya kamu seperti kakakmu Esau ketika diraba bapakmu, karena kamu udah nggak dia lihat lagi, bapakmu udah nggak bisa melihat. Dia tangkap domba, dimasak oleh mamahnya, ibunya, diberikan kepada ayahnya, "Ini aku Esau." Lalu bapaknya menumpangkan tangan dan memberkati Yakub. Padahal harusnya Esau yang
diberkati. Sekalipun memang pada kisah atau cerita sebelumnya Esau sudah menjual hak sulungnya kepada Yakub dengan semangkok kacang merah. Dan itu harus terjadi bahwa hal yang sudah dijual itu dia tidak bisa tarik lagi seharusnya. Tapi karena bapaknya tahu bahwa yang tertua adalah Esau. Tapi supaya transaksi jual beli ini bisa terjadi, ya harus melalui proses seperti itu. Jadi bukan berarti Tuhan itu melanggar janjinya, bukan. Tapi karena Esau memang sudah menjualnya kepada Yakub, walaupun Yakub harus berbohong, harus menipu untuk mendapatkannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia takut bertemu dengan Esau dengan peristiwa-peristiwa ini. Ketika dia ingat, dia takut kalau dia kembali kepada Esau, Esau akan membunuh dia atau Esau akan marah dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah rasa takutnya menghadapi pergumulan ini, di tengah-tengah yang rasa takut yang muncul dalam diri Esau, dia bergumul, dia bergulat dengan Allah. Ini yang menarik, bagaimana Yakub bisa menang dalam pergumulannya dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kita harus belajar bagaimana supaya kita menang menghadapi setiap pergumulan kita. Karena memang kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya bergumul. Tapi bagaimana pergumulan itu, demi pergumulan kita bisa menangkan dalam hidup kita. Dan bahkan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan hari demi hari dalam hidup kita. Bagaimana Yakub bisa menang terhadap pergumulannya? Perhatikan yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa Yakub melepaskan diri dari semua hiruk pikuk yang menyertainya dan ia bergumul seorang diri. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam bergumul kita perlu waktu sendiri dengan Tuhan. Ada hubungan yang lebih pribadi, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Kita harus punya waktu diri kita sendiri dengan Tuhan. Tidak melulu harus dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bergumul sama-sama berdoa dengan keluarga, sama-sama berdoa dengan orang-orang di sekitar kita, itu bagus. Tapi alangkah lebih lagi kalau kita punya waktu juga sendiri dengan Tuhan. Kita bergumul sendiri dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar dari Yakub. Ketika dia bergumul sendiri dengan Tuhan, dia terus berhadapan dengan Tuhan, dia terus melakukan pergulatannya dengan Tuhan. Tuhan bilang, sepertinya orang ini tidak bisa terkalahkan. Lalu Tuhan hantam sendi pangkal pahanya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulanmu akan engkau kalahkan ketika engkau berani maju bergumul sendiri untuk menghadapkan dirimu kepada Tuhan, untuk memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan akan melihat itu dan akan menilai itu. Dan juga Tuhan akan memperhatikan ini adalah orang yang gigih, yang kokoh, yang kuat, yang tangguh dalam bergumul. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Tuhan akan memberikan engkau kepastian. Tuhan akan memberkati engkau. Yang kedua, bagaimana Yakub bisa menang terhadap pergumulannya? Jangan berhenti meminta sampai Tuhan menjawab pergumulanmu. Yakub ketika dia bergumul, dia sudah kalahkan siapa yang dengan dia bergumul. Dia sudah mengalahkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sudah mengalahkan manusia dan juga mengalahkan Allah, gitu ya. Tapi ketika dia sudah menang tidak cukup, ya udah sudah selesai pergumulan. Enggak. Tapi pergumulan itu dia harus akhiri dengan berkat. Sehingga ketika orang itu mau pergi, dia bilang begini, lepaskanlah aku. Aku sudah mau pergi, ini sudah mau fajar. Tapi Yakub bilang begini, kau jangan pergi dulu sebelum memberkati aku.
Orang itu terus minta untuk pergi, tapi Yakub memegang kaki orang itu supaya nggak bisa pergi. Artinya apa? Yakub tidak berhenti meminta sampai apa yang dia minta itu terjadi. Lalu orang itu berkata, "Siapa namamu?" "Nama aku Yakub." Tahu artinya Yakub itu apa? Arti dari Yakub itu adalah penipu. Lalu Tuhan berkata kepadamu, "Engkau tidak dipanggil lagi Yakub, tetapi Israel." Apa itu Israel? Umat yang dikasihi Tuhan, itu adalah Israel. Israel ini adalah nama yang luar biasa. Dan ini menjadi nama yang sekarang ini kita kenal menjadi nama sebuah bangsa, bangsa Israel. Dari sinilah keturunan-keturunan dilahirkan menjadi orang-orang hebat. Engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau akan dinamai Israel, sebuah bangsa yang besar. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mampu memberkatimu dengan hal-hal yang besar ketika engkau terus tidak putus-putusnya berdoa dan meminta kepada Tuhan. Mari mau terus teguh dalam iman kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika engkau bergumul, jangan pernah lepaskan Tuhan, tapi bergumullah terus bersama dengan Tuhan. Melekatlah terus kepadanya, pegang terus Tuhan sampai Tuhan menjawab pergumulanmu. Jangan kau bilang, sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun aku bergumul seperti tidak ada hasil. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolongmu. Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Dia pasti menjawab setiap pergumulan. Percaya, yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban bagimu. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan kita, sehingga kita berkemenangan, sehingga pergumulan itu Tuhan ubah menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.